Iya ya, bab 3. Baik. Lihat, bab 3 adalah fa'ala yaf'alu. Ya, ini urutan ketiga dari bab fa'ala. Fa'ala itu tertinggi kosakatanya fa'ala yaf'ulu. Kemudian yang kedua fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga ini. Lebih sedikit dari 2 sebelumnya. Kenapa lebih sedikit? Sebentar antum akan paham. Kenapa dia lebih sedikit kosakatanya? Jadi kan fa'ala ada 3 bentuk. Bisa fa'ala yaf'ulu, itu tertinggi. Bahkan ada sebagian mengatakan kalau antum tebak fa'ala menjadi yaf'ulu, tidak ada masalah. Karena itu terbanyak kalau fa'ala. Kemudian yang kedua ada fa'ala yaf'ilu. Kemudian yang ketiga dari fa'ala adalah yang ini. Fa'ala yaf'alu. Ini urutannya ketiga dari sisi banyak kosakatanya. Ini paling sedikit, lebih sedikit daripada 2 sebelumnya. Kenapa? Karena ada syaratnya. Nah, ini syaratnya ini yang kita harus paham. Yaitu di fathah ain pada fi'il madhi dan mudhari'nya. Jadi pembahasannya itu ain semuanya. Karena fa sama lamnya itu harokatnya tetap. Iya. Yaitu di fathah ain pada fi'il madhi dan mudhari'nya. Tapi dengan syarat. Ini yang perlu sekali. Dengan syarat ain atau lamnya. Sudah paham kan? Ain kalimah atau lam kalimahnya salah satunya saja. Harus salah satu dari huruf tenggorokan. Kapan babnya fa'ala yaf'alu? Kalau antum dapat bukan tenggorokan, maka bukan fa'ala yaf'alu. Pasti dari fa'ila. Yang berwazan yaf'alu. Perhatikan ini syaratnya. Syaratnya ini. Dengan syarat salah satu huruf ini fa'ain atau lamnya adalah harus salah satu dari huruf apa? Tenggorokan. Maksudnya huruf yang keluar dari tenggorokan. Ini tentunya antum pelajari di tajwid. Yaitu huruf ain, goin, ha, kho, hamzah sama ha. Jadi 6. 6 ya. 6 huruf ini keluarnya di tenggorokan. Ada tenggorokan paling bawah seperti hamzah sama ha. Ada tenggorokan tengah seperti ha sama ain. Ada tenggorokan paling atas seperti goin dan kho. Paham gak ini? Jadi ain atau lamnya itu salah satu dari huruf tenggorokan. Itu baru masuk di fa'ala yaf'alu. Aduh paham ini? Baru masuk di wazan apa? Fa'ala yaf'alu. Jelas ini? Jelas ini? Jelas ini bab? Jadi jangan nanti tebakannya itu harus pas. Antum akan katakan ini dari fa'ala yaf'alu kalau huruf tenggorokan. Ain atau apanya? Lamnya. Sudah paham huruf tenggorokan ini, Wahyu? Paham betul? Ada berapa huruf tenggorokan? Apa itu? Ha, hamzah, ha, ain, goin, kho. Pahami? Contoh, lihat. Fataha, lihat. Huruf tenggorokan ada? Apanya? Lam, ain, atau fa? Lam. Oh, pas ini. Terpenuhi. Maka fataha yaftahu. Paham gak ini? Fataha yaftahu. Jelas ini? Jelas kan? Jelas ini? Lihat lagi. Dahaba. Ada huruf tenggorokan? Di mana? Di ain. Paham kan? Di ainnya. Maka fi'il mudhari'nya yadhabu. Paham? Kalau ada yadhubu, salah. Kan ini huruf tenggorokan. Dia yadhabu. Paham kan? Sa'ala. Ada huruf tenggorokan? Apanya? Ainnya. Berarti sa'ala yas'alu. Paham? Qara'a. Ada huruf tenggorokan? Di mananya? Di lamnya. Berarti qara'a yaqra'u. Sa'a. Ada huruf tenggorokan? Ada. Di mananya? Di ainnya. Yas'a. Paham? Cuman sa'a aslinya sa'aya. Paham gak ini? Sa'aya. Kemudian ya berharokat sebelumnya fathah, maka dia diganti apa?
alif jadilah sa'a. Yas'a apa aslinya? Yas'ayu. Yas'ayu. Paham? Ya berharokat sebelumnya fathah maka dia diganti menjadi alif. Jadilah yas'a. Paham ini? Mudah ini? Mudah ini? Mudah kan? Alhamdulillah. Di sini tidak banyak contoh. Nanti ada rahasianya di bab 3. Karena tidak semua kata masuk di fa'ala yaf'alu. Seperti kata-kata mudha'af yang ada huruf sejenisnya tidak masuk di sini. Tidak masuk di sini. Jadi tidak semua wazan ini, makanya dibilang hafal wazan itu mungkin agak sulit. Karena tidak semua kata masuk pada wazan itu. Nanti antum akan lihat di bab 3 nanti. Contoh tasrif. Nanti ada keterangan di sana bahwa kata wazan ini, jenis ini tidak masuk ke wazan ini. Nanti kita akan lihat. Jelas ya? Makanya contohnya sedikit, lebih sedikit daripada sebelumnya. Di samping dia harus huruf apa? Tenggorokan. Ain atau apanya? Lamnya. Kalau antum dapat kata menyelisih ini, iya, dia bukan huruf tenggorokan, tapi yaf'alu. Paham kan? Maka bukan dalam bab fa'ala. Misal, antum tiba-tiba dapat kata, ya, ya'malu. Ya'malu. Ini kan yaf'alu. Sekarang kita lihat lamnya. Huruf tenggorokan? Bukan. Mimnya. Paham kan? Bukan. Berarti ini kalau fi'il madinya, ya, kalau kita hapus itu, kan begini. Ya kan? Huruf tengahnya apa? Sekarang. Apakah dia fathah? Tidak bisa. Karena kalau dia fathah, fa'ala yaf'alu, harus huruf apa? Tenggorokan. Berarti bukan salah ini. Ini pasti ini. Itu yang memudahkan nanti. Kan itu kaidahnya. Berarti ini dari kata amila. Ya'malu. Antum bisa paham ini? Jelas ini? Jelas kan? Jelas ini? Itu kalau keluar dari tenggorokan. Jelas? Paham ya? Yang mengenai tadi yang harus sekarangnya lain atau antara kamu itu apakah ada pengecualian? Apa tidak harus di atas, bisa juga di atas seperti salah satunya roja'a apa? Roja'a yarji'u. Baik, kata roja'a. Roja'a yarji'u. Pertanyaan dari teman kita tadi, ya, ini kan roja'a yarji'u. Kenapa enggak yarja'u? Begitu. Paham pertanyaannya? Karena ini kan huruf tenggorokan. Kok lamnya kan? Kenapa di kasroh bukan di fathah? Nah ini selanjutnya. Paham dulu ini kaidahnya. Kalau masuk dalam bab fa'ala yaf'alu harus huruf tenggorokan. Paham bahasanya dari situ? Bab ini fa'ala yaf'alu. Kalau masuk di sini harus tenggorokan. Kemudian kelanjutannya, tidak semua tenggorokan masuk di fa'ala yaf'alu. Bisa di fa'ula yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Paham kan? Jadi bahasanya dua sisi. Kalau di fa'ala yaf'alu yang sama-sama di fathah ainnya, maka harus huruf tenggorokan. Anda paham ini bahasanya? Yang Anda bilang tadi harus huruf tenggorokan. Itu satu bahasa. Lanjutannya, tidak semua yang huruf tenggorokan ain atau lamnya berwazan fa'ala yaf'alu. Bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu. Paham kan? Kan dua modelnya fi'il mudhari. 3. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Semuanya begitu dari 3 fi'il. Paham? Kalau fa'ala yaf'alu harus huruf tenggorokan. Tapi tidak semua huruf tenggorokan masuk di fa'ala yaf'alu. Tidak semua. Tapi kalau dia harus. Tidak semua yang berwazan itu. Paham kan? Seperti roja yarji'u. Huruf tenggorokan? Tenggorokan. Tapi tidak fa'ala yaf'alu. Paham kan? Karena tidak semua yang tenggorokan fa'ala yaf'alu. Tapi kalau fa'ala yaf'alu harus tenggorokan. Itu jelas ini?
Jelas paham ini maknanya, artinya, dan uraiannya. Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Bab ini dari sisi makna terbagi dua, sama semuanya. Terbagi dua. Jadi kalau dapat kata fa'ala yaf'alu, maknanya ada dua. Pertama ada yang muta'addi, butuh pada objek. Contoh fataha Yusuful baba. Yang kedua lazim, tidak butuh pada objek. Contoh dahaba Yusufu. Paham kan? Jelas kan? Mudah. Bab 4. Kita masuk bab 4. Fa'ila yaf'alu. Ini yang terbanyak dari bab fa'ila. Kan yang terbanyak dalam bab fa'ala adalah yaf'ulu. Kalau yang terbanyak dalam bab fa'ila, bahkan tidak ada kata lain kecuali ada nanti 15 kata yang masuk di jenis keduanya. Kan hanya ada 2 fi'il mudhari untuk fa'ala, untuk fa'ila. Hanya yaf'alu sama yaf'ilu. Terbanyak fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Contoh. Alima, baca dulu, yaitu di kasro ain pada fi'il madinya dan di fathah pada fi'il mudhari'nya. Di kasro ain pada fi'il madinya dan di fathah pada fi'il mudhari'nya. Contoh, alima ya'lamu. Lihat, amila ya'malu, syariba yashrobu. Coba perhatikan itu, yashrobu bukan huruf tenggorokan, tapi yaf'alu. Paham? Kalau ada seperti itu berarti dia dari fa'ila. Anda paham ini? Dari apa? Fa'ila. Fahima yafhamu. Sami'a yasma'u. Amina ya'manu. Amira ya'waru. Fariha yafrahu. Rodiya yardo. Rodiya. Ada masalah dengan dia? Tidak ada masalah, ya kan? Rodiya. Kenapa itu ya-nya tidak diganti alif? Karena sebelumnya apa? Kasro. Kan harus diganti alif kalau sebelumnya apa? Fathah. Sekarang lihat. Yardo. Itu aslinya sebelum jadi alif. Kan yaf'alu. Berarti yardoyu. Yardoyu. Alif bengkok kan? Ya. Yardoyu. Kenapa jadi alif? Iya, dia berharokat sebelumnya fathah, maka dia diganti menjadi alif. Jadilah yardo. Paham ini? Khofa ya khofu. Ini yang agak rumit ini. Khofa ya khofu. Masih alif. Kita tidak dapat aslinya kan? Ya tambah lagi tasrifnya. Khofa ya khofu khaufan. Paham di masdarnya? Paham di tasrif ketiganya? Nanti akan kita dapat tasrif ketiganya. Khofa ya khofu. Masih pakai alif. Belum ditahu siapa itu alif. Lanjut lagi tasrifnya sampai dapat. Khaufan. Berarti aslinya alif siapa? Wow. Baik. Anda dapat kata khofa. Ya, fi'il mudhari'nya ya khofu. Ya khof. Ya, ini wazannya fi'il madinya, ya, ini fi'il mudhari'nya, ya. Sekarang khofa, kita sekarang wazannya apa? Fa'ila, yaf'alu. Jadi kita mau tahu sekarang aslinya. Ini khofa ya khofu datang dalam bentuk tasrifnya khauf. Khauf. Berarti alif aslinya siapa? Wow. Kembalikan alif ke aslinya. Khawifa. Paham itu? Khawifa. Jelas itu aslinya. Kemudian kenapa jadi alif? Kaidah yang sama yang kemarin. Waw berharokat sebelumnya fathah, maka dia ubah menjadi alif. Paham kenapa jadi alif? Paham? Sekarang ya khofu. Sekarang khawifa. Buat dulu fi'il mudhari'nya dari khawifa. Apa? Buat seperti sami'a. Coba sami'a apa fi'il mudhari'nya? Sami'a, syariba, khawifa. Khawifa. Ya wafu. Paham kan?
Kenapa jadi alif? Ini sekarang. Ya, ada dua kaidah di sini, tapi untuk sekarang ini kaidah mudah dulu, jangan kaidah sulit. Iya. Ada huruf sahih sukun. Setelahnya ada huruf illah berharokat. Maka dipindahkan harokatnya. Jadikan setelah pindah ya khawfu. Paham? Ya khawfu. Fathah cocok dengan siapa? Paham kan? Itu kaidah mudahnya itu. Fathah cocok dengan siapa? Alif. Maka waw diubah menjadi alif. Jadilah ini. Nanti ada kaidah sulitnya. Paham? Tapi nanti. Ini kaidah mudah dulu. Fathah cocok dengan alif. Tidak cocok dengan waw. Kalau dhammah yakulu, cocok. Kalau kasroh ya bi'u, kan pas itu. Sekarang tidak cocok. Ya khawfu. Ya kan? Fathah ini cocok dengan siapa? Alif. Maka wawunya diubah menjadi alif. Jadilah ya khawfu. Wazannya ya alu. Paham ini? Paham ceritanya? Selesai. Iya. Abdo. Ya abdu. Mudah. Lepas idghamnya abdo. Bukan abdod. Wazannya. Sekarang wazannya fa'ila. Abdo. Lepas idghamnya. Abido. Paham kan ini? Jelas ini? Paham Wahyu? Yakin? Siapa yang belum paham abdo? Maksudnya ini dotnya ditasdid. Berarti dia ada berapa huruf dot? 2. Kalau dilepas, maka kembalikan ke wazannya harokatnya. Kan wazannya abdo adalah apa? Fa'ila. Maka ketika lepas, apa antum bilang? Abido. Abido. Buat fi'il mudhari'nya. Jangan dulu tasdid. Buat dulu fi'il mudhari'nya. Apa? Ya dodu. Karena sama dengan yang lain. Ya alu. Paham kan? Setelah itu dipindahkan harokat dot pertama ke mana? Ke ain. Supaya bisa ditasdid. Jadi itu dipindahkan supaya apa? Supaya bisa digabungkan. Karena kalau ini langsung digabungkan, nggak bisa dibaca. Paham kan? Maka dipindahkan dulu harokatnya dot pertama ke ain. Jadinya ya abdu. Ya abdu. Setelah itu diidgham dot ke dot. Dot yang pertama ke kedua ini. Paham? Atau yang kedua ke pertama. Pertama ke yang kedua. Terserah. Mau bilang bagaimana, yang jelas di idgham. Jadinya ya abdu itu yang di buku. Jadinya ya abdu itu yang di buku. Misalkan terakhirnya itu dom yang huruf sejenis tapi yang pertama yang kasroh yang setelahnya Tidak masalah. Harokat akhir. dipilih harokat yang Terakhir. Kan nanti akhir kan bisa berubah. Nah, seperti ini. Ya abdu. Bisa nanti ya abdo. Kalau masuk alat penasab. Nah, iya. Yang penting kalau ketemu intinya gini. Ada dua keadaan. Wajib disatukan itu huruf. Kalau sejenis. Ada dua keadaan. Wajib diidgham. Maksudnya disatukan itu huruf. Keadaan pertama, kalau ada dua huruf sejenis sama-sama berharokat. Masalah huruf harokat terakhirnya berarti tergantung penyakit. Kan begitu. Itu kan urusan nahwu. Ya, kalau dua-duanya sama-sama apa? Berharokat. Keadaan yang kedua, kalau huruf pertama sukun dan huruf keduanya berharokat. Itu wajib diidgham. Kalau terbalik, tidak jadi. Maksudnya, yang pertama berharokat, yang kedua sukun, tidak jadi diidgham. Itu dua keadaan saja. Sama-sama berharokat, itu pertama. Yang kedua, huruf pertama sukun dari yang sejenis itu. Yang keduanya apa? Berharokat. Maka wajib diidgham.
Jelas ini? Jelas paham asalnya itu abdo ya abdu? Jadi, abdo. Apa wazannya? Wazannya abdo. Apa wazannya abdo? Fa'ila. Karena sebelum ditasdid bentuknya apa? Abido. Paham ini? Ya abdu. Apa wazannya? Ya abdu. Apa? Yaf'alu. Karena kalau dilepas idghamnya asalnya apa? Ya'dodu. Ya'dodu. Paham gak ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Bab ini dari sisi makna terbagi dua sama. Pertama muta'addi, butuh pada objek. Contoh syariba Yusuful ma'a. Yang kedua lazim, tidak butuh pada objek. Contohnya awirul kalbu. Ya? Jelas ini? Jelas? Mudah. Bab ini lagi yang membuat kita bahagia. Kan gini, ini bab ini bisa lazim dan bisa muta'addi. Sekarang bab ini lebih runcing lagi. Kapan dia lazim? Artinya selain ini berarti muta'addi. Perhatikan ke kata-kata yang dia lazimnya. Kan hanya ada dua dia. Dia bisa lazim dan bisa apa? Muta'addi. Bab ini jika bermakna lazim, maka khusus pada kata-kata yang menunjukkan atas. Artinya selain ini muta'addi. Maksud ini untuk mempermudah saja pemula. Kalau kita baca kitab Gundul, ini kata butuh objek atau tidak. Nah, kalau bab fa'ila lebih mudah daripada fa'ala untuk membedakannya. Paham kan? Lebih mudah daripada bab apa? Fa'ala untuk membedakannya. Ya, lihat. Bab ini bermakna lazim. Kapan? Khusus pada kata-kata yang menunjukkan atas. Satu, kebahagiaan atau kesedihan. Kalau kata itu maknanya, terjemahannya sedih atau bahagia, pasti lazim. Itu dulu yang pertama. Yang kedua pasti wazannya fa'ilah. Hati-hati. Jadi gini, gundul. Antum dapat kata gini, gundul. Ini ada kata tertulis begini. Kalau gundul ini, lihat di kamus, maknanya sedih. Jangan takut diharokati. Karena pasti ini dia hazina. Jangan dulu lazimnya. Karena ini khusus. Tidak masuk di fa'alah. Kalau dia bermakna sedih atau gembira, pasti masuk di fa'ilah. Jadi jangan tebak yang lain. Anda paham ini? Saya ulangi. Kalau kata menunjukkan, jadi dua di sini sebenarnya. Yang poin yang ini Anda sampaikan. Pertama, kalau dia fa'ilah dan bermakna sedih atau gembira, pasti lazim. Yang kedua, kalau dia sedih atau gembira, pasti fa'ilah. Jadi lawannya. Paham kan? Artinya gini. Dapat kata gini gundul, jangan pernah bilang fa'ala atau fa'ula. Pasti dia apa? Fa'ilah. Karena kalau sedih atau gembira, pasti fa'ilah. Di samping dia pasti tidak butuh pada apa? Objek. Dapat kata misalnya, ini terjemahannya bahagia, senang, gembira. Apa wazannya ini? Apa harokatnya? Fariha. Dipastikan seperti itu. Paham kan? Kan ini berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian dari ulama bahasa. Lihat. Contoh fariha, hazina, toriba. Semua ini wazan fa'ilah dan pasti lazim. Semua ini wazan fa'ilah dan pasti apa? Lazim. Yang kedua, akan berwazan fa'ilah dan pasti lazim kalau dia bermakna keridoan. Berarti ridho, suka, senang. Semua itu berwazan fa'ilah. Contoh, rodiya, qobila. Paham gak ini? Ya setelah antum tahu madinya fa'ilah, pasti fi'il mudhari'nya yaf'alu. Kan dia cuma satu bentuknya. Cuma satu apa? Bentuknya. Ini yang kedua. Yang ketiga bermakna penuh atau kosong. Lapar, kenyang. Semua itu pasti wazannya fa'ilah. Yang kedua pasti lazim. Anda paham ini? Seperti farigo, syabi'a, atisha. Semua ini berwazan fa'ilah dan apa wala? Lazim. Jelas ini? Ini maksudnya untuk mempermudah saja. Supaya nanti tidak meluas itu wazan fa'ilah. Oh, kalau dia maknanya penuh atau kosong, lapar, kenyang, semua itu pasti wazannya fa'ilah. Kemudian yang kedua, pasti dia lazim. Kan fa'ilah bisa lazim, bisa muta'addi.
kalau ke sini maknanya maka lazim. Iya. Yang keempat, cacat. Semua cacat. Cacat maksudnya pincang, buta, semua itu wazannya fa'ilah. Pahamin? Dan pasti apa? Lazim. Contoh awiroh, arijah, amiyah, semua terkait dengan cacat. Itu pasti wazannya apa? Fa'ilah. Jelas ini? Dan kalau dia masuk fa'ilah kan bisa lazim, bisa muta'addi. Kalau bermakna cacat berarti dia apa? Lazim. Yang kelima, dan ini yang terakhir, kata yang lazim yang masuk dalam bab fa'ilah, warna. Semua warna pasti fa'ilah. Kalau fi'il madinya maksudnya. Semua warna, kalau dia dibuat fi'il madinya, maka dia berwazan apa? Fa'ilah. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, itu yang pertama tadi, itu kalau gundul, antum langsung bisa harokatin. Paham ini? Yang kedua, maknanya pasti apa? Lazim. Tidak butuh pada apa? Objek. Contohnya, sawida, hamiro, khodiro. Semua warna. Apa lagi warna? Kuning. Apa makna, apa bahasa Arabnya kuning? Hah? Hah? Asfar. Asfar itu kan lebih dari 3. Berarti ini kan hamzanya, kan dia bilang asfar. Paham kan? Asfar. Kan begitu? Ini huruf tambahan. Sekarang, hapus huruf tambahannya, apa antum baca ini? Sofiro. Anda paham? Langsung bisa diharokati. Kan ini warna. Kalau warna ya pasti fa'ilah. Terus lazim atau muta'addi? Begitu maksudnya. Jadi kita belajarnya cepat. Satu kali jalan untuk semuanya. Ya, pertama kita pastikan harokatnya. Yang kedua kita pastikan maknanya. Kan orang baca kitab itu aja. Pastikan harokatnya. Yang kedua pastikan apa? Maknanya. Itu saja orang baca kitab. Iya. Terus. Biru. Apa biru? Ya. Azraq. Ya. Sekarang. Tinggal antum harokat ini. Kalau hijau kan ini. Kalau kan akhdar itu isimnya. Dan kita mau fi'il madinya 3 hurufnya. Ini apa harokatnya ini? Kan azraq. Berarti kalau dihapus apa? Za terus zariqo. Kalau ini khodiro. Kan kalau biru biasanya antum dapat di percakapan akhdar. Kita mau sekarang fi'il madinya. Kan asalnya semua fi'il madi kalau di kamus. Harus dihapus huruf tambahannya. Baru dilihat. Jadi ini semuanya warna seperti ini. Sudah paham ini? Paham ini? Jelas ini? Ini untuk mempermudah saja pemula. Ini untuk mempermudah pemula. Alhamdulillah selesai bab 4. Kita cukupkan. Sudah dulu ya? Baik. Amira ya'maru. Pertanyaannya? Iya. Itu simai. Kan gini kan? Sebenarnya nanti ada kaidah. Jadi ini perubahan. Ya atau diganti menjadi alif. Itu asal kaidahnya. Kalau ada yang menyelisih itu maka simai. Itu dikatakan oleh Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya. Kan asal kaidahnya kalau ada waw atau ya berharokat sebelumnya fathah maka diganti menjadi alif. Kalau kita dapat yang tidak diganti simai. Didengar dari orang Arab mereka tidak ganti. Maka tidak boleh kita ganti. Kita akan buat jalan baru. Paham gak ini? Jelas ya? Ada pertanyaan lagi karena sudah selesai. Tinggal 2 bab lagi yang 3 huruf asli. Kalau bahkan sering dibagi dari segi makna dan muta'addi dan lain sebagainya. Yang fungsi kita mengetahui itu muta'addi, fungsi kita mengetahui itu lagi. Dan nanti dalam menyusun kalimat. Ketika kita mengetahui itu muta'addi, berarti misalnya kita katakan fa'ilah bisa muta'addi bisa lazim. Contoh muta'addi syariba. Antum kalau buat kalimat syariba, tahu dia muta'addi. Tidak bisa kita katakan syariba Muhammad. Muhammad telah minum. Itu belum sempurna.
Karena ini kata muta'addi, butuh pada objek, butuh apa yang diminum. Nah, jadi syariba Muhammadun qahwatan. Harus ada objeknya. Objek mana ini? Qahwatan. Kalau lazim, berarti tidak butuh lagi objek. Tidak perlu antum taruh, sudah sempurna. Dan misalnya fariha. Fariha, wazan fa'ila, lazim. Kalau antum buat kalimat, cukup pelaku saja, tidak perlu objek. Misalnya, fariha Wahyudi. Wahyudi bahagia. Butuh sesuatu lagi setelahnya? Tidak butuh, karena ini kata apa? Lazim. Begitu. Berfungsi nanti dalam baca kitab gundul, berfungsi dalam menyusun kalimat dalam percakapan. Sudah? Diperlukan di antara dia penggunaan lagi adalah ketika kata itu bermakna bagian manusia, itu kan yang dilakukan yang hati misalnya. Iya. Berarti kemudian itu dari ilmu tadi yang dilakukan oleh sebuah anggota badan atau hati tinggal bisa masuk ke sini. Itu ketentuan umum. Setelah itu dikecualikan bab fa'ilah. Setelah itu dikecualikan bab apa? Fa'ilah. Kalau fa'ilah pasti lazim. Maka yang saya bilang tadi pasti lazim. Walaupun dia bermakna hati. Nah, iya. Nanti ada lain di nahwu juga af'alul qulub, fi'il yang bermakna hati semuanya butuh maf'ul. Nah, iya. Makanya tidak dibilang dilakukan oleh hati di sini, cuma bermakna kesedihan atau kebahagiaan. Nah, alhamdulillah. Maknanya yang diinginkan. Jadi kita tidak fokus kepada ucapan bahwa harus dilakukan oleh hati. Karena yang dilakukan oleh hati bisa butuh maf'ul. Tapi kita bilang apa? Kalau maknanya apa? Sedih atau gembira. Untuk mengeluarkan itu nanti. Supaya tidak bingung nanti ketika af'alul qulub, oh kok butuh maf'ul? Ini kan hati. Bahkan nanti dia butuh dua maf'ul. Seperti dhonantu. Dhonna. Menyangka. Itu kan perbuatan hati. Hati kan tidak bermakna gembira atau sedih. Kan begitu? Maka dia butuh maf'ul. Karena tidak. Walaupun hati, sama dengan fariha hazina. Kan hati. Walaupun hati, tapi tidak bermakna apa? Sedih atau gembira. Makanya saya di sini memilih takbir yang khusus untuk dia. Saya tidak bilang perbuatan hati. Nah, karena perbuatan hati tidak semuanya tidak butuh maf'ul. Banyak yang butuh dua maf'ul bahkan. Ini saya hanya langsung bilang bahagia, sedih. Hanya itu yang keluar dari sana. Asal fi'il muta'addi kan dilakukan oleh salah satu anggota badan, termasuk hati. Tapi khusus kalau terkait dengan kebahagiaan atau kesedihan, maka lazim. Maka lazim. Jelas ya? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah insyaallah besok itu sudah selesai dari bab 3 asli. Insyaallah. Mungkin kalau cepat selesainya kita bisa masuk di 4 asli langsung. Ya, 4 asli langsung insyaallah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta.